Si istri bawa nama baik dan harga diri keluarga. Begitupun suami di saat menikah itu membawa nama baik dan harga diri keluarganya. Ya. Kasus ADP sudah dibahas malam. Bukan soal tidak berimbangnya, tapi ini menyangkut keluarga juga. Gitu ya kalau buat gue ya, tapi nggak tahu kan kalau posisinya sebagai istri kan gue kagak paham lah, karena kan gue bukan istri. Masih ada kelanjutannya kah bang? Kelanjutan gimana maksudnya? Ya. Jadi gue tadi baru lihat lagi, coba gue cuma lucu aja gitu. Lo pada nyadar gak sih sebenarnya apa yang diomongin sama istri siri dan suami siri itu berlawanan, banyak yang berlawanan, nyadar gak? Yang kasus ADP itu, kalau kasus ADP itu udah semalam udah dibahas malam tuh hampir 2 jaman ya. Kecintaan Inara nih. Ya, gue harap sih ya yang merasa memang mensupport perselingkuhan dibungkus dengan poligami, mudah-mudahan anak dan keturunannya lu tidak mengalami hal serupa dan tidak melakukan hal serupa ya. Gitu aja. Ya. Masih lanjut atau hilang itu saja? Apa masih ada kesempatan gak bang? Itu sebenarnya udah dibahas malam ya. Kalau gua ulang lagi ya semalam 2 jam kayak sia-sia dong. Semalam udah dibahas sebenarnya. Kalau kesempatan ya tergantung keluarganya mau ngambil langkah apa. Kalau salah satu caranya sudah dikasih tahu semalam pun, ada 2 hal yang bisa dilakukan. Kalau kondisi sekarang kan sudah case close. Ya, sekarang udah case close. Kalau ADP dari penyelidiknya atau dari pihak yang terkait sudah dianggap case close. Kalau bicara kesempatan, ya kesempatan mah ada-ada aja. Nah sekarang pertanyaannya keluarga dan kuasa hukum mau membuat kesempatan itu terbuka apa enggak, gitu aja. Karena langkah yang bisa diambil sudah dijelaskan semalam sebenarnya kalau emang mau ngebuka, tapi dengan pintu masuk yang lain, gitu aja. Gitu ya. Ada pintu masuk yang lain yang mau dibuka apa enggak, gitu aja. Iya, siapa Mbak Nura? Kenapa sih bawa-bawa agama, dalil agama, syariat agama? Emang pada saat melakukan perselingkuhan dan pernikahan siri tidak mikirin soal agama juga ya? Gitu aja gitu. Kalaupun ada yang ya lagi-lagi kalaupun itu mau dianggap receh, remeh-temeh atau bahkan dianggap rumah tangga orang, kenapa ikut campur, boleh, nggak masalah. Cuman masalahnya kalau itu bisa diakses publik, itu bukan lagi ranah private. Gitu ya. Gitu. Lu coba lihat aja kayak kasusnya siapa, Ridwan Kamil, ataupun kasus sebelumnya Selin. Anggaplah kan kita berandai-andai sesuai yang ada di media, berselingkuh. Di saat salah satu pihak tidak merespon, diem 1000 bahasa, anyep dengan sendirinya kan. Kan nggak mau diramein dan semacamnya. Pertanyaan, lo bayangin aja nih, kan istri Sani kan bicara di media, salah satu di podcast ya. Oke? Kira-kira kalau si Anul dan bini sirinya tidak merespon, tidak menyampaikan apapun di media, kira-kira bakal rame nggak? Kalau aku yakin nggak bakal rame, hilang dengan sendirinya, yakin. Kalau kagak mau rame, jangan direspon. Gua yakin nggak bakal rame, diem tuh. Nanti ya maksudnya oke, viral, tapi nggak akan lama, hilang sendirinya ntar. Nggak bakal sepanjang episodenya kayak sekarang, yakin gue. Nah, yang ngebuat reaksi respon publik itu, lo perhatiin deh. Kalau posisinya, lo nyadar nggak pada saat istri satu bicara di podcast dan lain sebagainya,
reaksi responnya atau keramaiannya tidak seperti setelah si Anul bicara di podcastnya salah satu dokter. Lo coba perhatiin, sebelum ada podcast itu keramaiannya biasa aja gitu, maksudnya ya datar-datar saja. Ada reaksi respon dari publik ya, cuman datar-datar saja. Nyadar nggak? Jadi kalau tidak mau rame, tidak mau diketahui keramaiannya se-Indonesia Raya sampai luar negeri, kalau kata si Neng, kesalahannya adalah kenapa direspon. Kenapa direspon? Yang ngebuat rame sebenarnya siapa? Kan mohon maaf nih ya. Gue sih kagak tahu ya si Neng ini artis apa, gue nggak tahu ya. Tapi kalau dia bicaranya public figure, gue masih bisa terima. Karena public figure gue tidak hanya terbatas dari dia komen film, sinetron, atau mungkin iklan gitu ya. Intinya yang dikenal publik itu public figure gitu kan. Kan istri saya ini bukan artis, bukan public figure ya. Maka pada saat dia buat laporan ataupun menyatakan statementnya di media dan lain sebagainya, itu keramaiannya biasa saja. Iya Mbak Dita, kalau dia kan si Neng ini bicaranya kan, kenapa sih harus diketahui publik, kenapa sih harus ramai, kenapa harus satu Indonesia Raya mengetahuinya semacamnya. Justru lu sama laki siri lu lah yang ngebuat rame. Coba lu tidak bereaksi, tidak merespon, diem aja. Kayak contoh nih, kayak kemarin lu ingat kan yang Gayung Pink, ingat kasusnya Gayung Pink? Itu sempat ramai di media kan, Gayung Pink, ingat nggak? Yang Gayung Pink, ingat nggak? Si Agnes kalau nggak salah ya. Nah, itu rame nggak? Rame cuma di media sebentar, nggak nyampe beberapa minggu kok, nggak, cuma beberapa minggu doang kok. Lakinya ngerespon nggak? Enggak. Terus selingkuhannya, yang katanya selingkuh tapi kan who knows lah. Ngerespon nggak? Anyep sendiri kan? Ya kan? Terus kayak Pak RK, ramenya sendirian doang kan ya, ramenya sendirian doang, si Becak Turbo doang kan. Anyep aja sebenarnya. Jadi yang buat rame, yang buat salah nih siapa ya sebenarnya? Ya kan? Ya nanti kita selipin. Iya, coba lu perhatiin. Iya, jadi gini ya kan, kok ini sebenarnya pelajaran juga buat kita ya, dalam artian tuh harus bisa sadar diri, yang salah siapa, yang menyebabkan ini siapa, yang membuat keramaian ini siapa gitu. Karena memang cari salah orang, apalagi ngejar salah orang, itu lebih gampang dibandingkan menyadarkan diri sendiri itu sebenarnya, gitu ya. Lagian gini ya, memang urusan rumah tangga itu tidak boleh ada pihak ketiga. Dalam artian, tidak boleh ada, sebisa mungkin orang tua tidak ikut campur dan semacamnya, biar diselesaikan berdua. Tapi konteksnya apa dulu nih? Kalau urusan internal nih, ya memang begitu. Urusan perusahaan kasarnya ranahnya dalam negeri, ya sudah diselesaikan dalam negeri, kasar begitu. Tapi kalau urusan KDRT, perselingkuhan, dan lain sebagainya, ranah seperti itu, orang tua harus dilibatkan. Karena menyangkut keselamatan, menyangkut harga diri, dan menyangkut masa depan. Jadi jangan di generalize, apapun masalahnya tidak boleh ikut campur orang tua ataupun keluarga. Ya nggak bisa. Lu mau ngantepin orang di KDRT, lu mau ngantepin istri yang diselingkuhi, orang tua berhak ikut campur, keluarga berhak ikut campur akan hal itu, karena menyangkut masa depan anaknya atau saudaranya, yang nantinya kalau dia bercerai atau nanti ada permasalahan di kemudian hari, toh pada akhirnya balik ke orang tua. Jadi jangan menganggap diri ini benar, tapi konteksnya ego yang dipakai gitu. Jadi lagi-lagi memang rumah tangga itu sebisa mungkin hanya berdua ya, permasalahan itu diberesin. Tapi konteksnya apa dulu?
Tapi kalau urusan KDRT, perselingkuhan dan lain sebagainya, orang tua berhak ikut campur. Ya. Karena pada akhirnya sekarang gini, gua nggak tahu konteksnya ini nanti minta nyetek dalam tanda kutip ya, nyetek lagi sama orang tua itu urusan mereka lah. Tapi pada akhirnya itu anak atau sebagai istri pada saat dia bercerai kan kembali ke orang tua ya, entah kembali ke rumah orang tua ataupun tinggal situ. Tapi intinya secara harfiah atau secara kontekstual itu balik lagi ke tangan orang tua toh. Maka di saat itu akan kembali lagi ke orang tua berhak ikut campur. Maka ada beberapa momen di saat wali menikahkan anaknya atau orang tua menikahkan anaknya, lu pasti pernah lihat juga lah, dan itu pun orang tua istri pun pernah ngomong yang sama. Jangan sakiti anak saya. Kalau sudah tidak lagi cinta, kembalikan kepada saya baik-baik. Ingat ada yang bicara kayak gitu? Rasanya setiap orang tua banyak yang bicara seperti itu di saat menikahkan anaknya atau bahkan di saat face to face dengan calon suaminya. Ambil anaknya dengan cara baik-baik, kembalikan dengan cara baik-baik. Meskipun mungkin ada permasalahan dan sebagainya, tapi bukan berarti melepaskan dengan cara membuang. Nah, itu yang tidak baik kan. Jadi lihat konteksnya. Orang tua, keluarga ikut campur itu dalam ranah apa dulu gitu kan. Gitu ya. Karena yang gue bilang, rumah tangga itu seharusnya membahagiakan semua keluarga, bukan hanya individu yang berumah tangga. Iya. Karena nih, gue sih kalau lu pada ingat, gue pernah bilang solusinya ada. Bukan berarti nggak ada solusi ini sebenarnya. Kenapa sedari awal? Kan gue pernah bilang, kalau lu pada ingat, gue pernah bilang, datengin keluarga istrinya dulu. Let's say minimal si lakinya deh, nggak usah ngomong selingkuhannya dulu deh. Lakinya keluar, ketemu bareng keluarganya. Jangan berharap dulu ketemu istri sahnya dulu. Ini istri ini sedang tersakiti, rumah tangganya hancur lebur, mimpi anaknya hancur-hancuran. Yang lu temui orang tuanya dulu. Paling tidak orang tuanya temui dulu. Terserah lu mau bicara apa, tapi temui orang tuanya dulu. Syukur-syukur lu bareng sama keluarga lu dateng. Karena lu pada saat melamar aja, pada saat lu meminta anak tersebut untuk jadi istri aja kan, lu datang bareng ke orang tua lu kan. Dateng dong. Nah, sedangkan informasi dari keluarga dari istri saya bilang, yang datang hanya keluarganya saja. Si Anu kagak datang. Nah, gimana? Datang orang tuanya. Bicara baik, akui kesahnya dan lain sebagainya. Gitu ya. Setelah itu mungkin setelah ada titikmu baru bicara bagi istri gitu kan, ketemu bicara baik-baik. Tahapannya nggak bisa kalau langsung ke istri, nggak bisa dong. Setelah kelas dengan orang dengan istri, baru ketemu sama perempuan yang sudah dinikahinya. Nah, ketemunya kalau bareng istri, itu ketemunya bareng keluarganya masing-masing, bapak berbarengan. Susu orang tua dari yang perempuan, jadi ngajak selingkuhan. Itu posisinya jalan keluar. Gitu. Kalau sekarang tuh bukan lagi, ya bukan berarti nggak ada jalan keluar ya. Udah kedua yang tersakiti gitu. Nggak bisa kalau bertiga ya nggak bisa dong. Bukan soal nggak adil karena 2 lawan 1 ya. Di luar itu kalau itu mah udah pasti ya. Gitu. Tapi ini menyangkut nama baik dan harga di keluarga, karena mohon maaf ya, mungkin orang punya perspektif berbeda ya. Karena di saat, kalau buat gua, kalau anak gua digituin, itu menyangkut harga diri gua. Kenapa? Sebagai orang tua, anak gua udah diinjak-injak, berarti harga diri gua juga diinjak-injak. Itu buat gua ya. Kalau orang lain gua nggak tahu ya. Jadi wajar rasanya di konteks yang kali ini tuh, untuk hal yang beginian ya, orang tua berhak untuk ikut campur, dalam artian ikut andil untuk bicara gitu. Gitu ya. Mana ada sih orang tua yang terima anaknya disakitin macam itu? Gue tanya aja, kalau ada yang terima ya nggak tahu gue sehat apa enggak ya. Gitu. Nah pertanyaannya, mohon maaf nih ya, lu pada inget gak gue bilang,
orang tua macam apa yang ngebiarin cucunya dihancurkan. Gitu. Ini kan menyangkut juga masa depan itu psikis anak dan lain sebagainya. Masa depan anak dalam artian bukan dia nggak bisa sekolah ya, tapi masa depan anak itu apa? Dia mungkin berharap, bukan mungkin, pasti berharap orang tuanya akur, rukun sampai akhir hayat karena pengen punya keluarga utuh. Nah, keluarga utuh inilah yang dihancurkan. Nah, kok bisa-bisanya orang tua dari yang bersangkutan membiarkan itu terjadi, menghancurkan mimpi dari cucunya sendiri? Gue lucu aja. Lucu aja, orang tua macam apa atau nenek kakek macam apa yang ngebiarin cucunya, mimpi cucunya dihancurkan gitu. Kagak habis pikir aja gue mah. Gitu. Iya. Kok bisa-bisanya ngebiarin anaknya begitu gitu. Kagak habis pikir aja orang tua macam apa gitu. Kan lu dengar sendiri dari bini gua kan, waktu lagi gua bercandaan sama orang tua gua kan, bini gua pun dengar suaranya, maksudnya ada Viti pun bener nggak gini nggak, bini gua bilang kan, nyokap gua pada saat bercandain, mah tuh si A mau nikah lagi, pada bercandaan sebenarnya. Awas aja lu ya kalau nikah lagi, macam-macam lu nyakitin mantu gua, liatin aja. Kalaupun kamu maksain kayak gitu, langkain dulu mayatnya mama. Emak gua bilang begitu. Karena rasanya orang tua baik-baik tidak akan membiarkan. Ya memang kalau laki-laki nikah itu nggak perlu wali. Kalau laki-laki kan nggak perlu ya. Ya kan nggak mungkin ya. Walaupun ada beberapa momen, ada beberapa case laki-laki kawin lagi itu nggak bilang orang tuanya ada yang begitu. Tapi setidaknya kalaupun itu kadung terjadi, anggaplah gua anggap fleksibilitasnya, anggaplah orang tua tidak mengetahui. Walaupun kan ingat loh ya, gua lupa si Neng apa si Anul bilang. Dihadiri kedua keluarga kok. Ingat nggak ada yang bilang begitu? Gue lupa salah satu apa kedua, gue lupa. Intinya salah satu di antara mereka ini ada yang bilang dihadiri oleh kedua keluarga. Bahkan salah satu lawyer mengatakan yang sama kan. Kalau menghadiri walaupun dianggap tidak menyetujui, tapi kan kalau dia menghadiri berarti ikut andil kan. Ikut andil kehancuran rumah tangga dari istri saya itu hancur. Jadi ya, jadi kagak habis pikir aja gitu. Bukan, jujur gue sih sebenarnya ada rasa syukur kejadian ini ada, terus nongol di media sosial. Gue sih jujur aja bersyukur.